Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita berupa syahrul Ramadan yang telah datang menghampiri kita, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang tidak perlu kita jelaskan secara rinci tentang keistimewaan dan kemuliaannya. Setiap mukmin, setiap muslim, insya Allah mereka telah mengetahui keistimewaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit yang penting dan perlu untuk kita perhatikan bersama, terkhusus dengan ibadah yang sangat berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan ini. Ibadah puasa adalah salah satu di antara rukun Islam yang diwajibkan oleh Islam, yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh syariat yang Allah turunkan kepadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita perhatikan bersama, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap ibadah memiliki pantangan-pantangan yang perlu dijauhi. Setiap ibadah memiliki hal-hal yang perlu untuk mereka tinggalkan. Karena apabila larangan-larangan dan pantangan-pantangan apabila tidak mereka jauhi dan tidak mereka tinggalkan, maka dikhawatirkan berakibat kepada gugurnya dan hilangnya kebaikan daripada ibadah-ibadah itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dan yang lainnya, di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian hakikat orang-orang yang bangkrut? Lantas kemudian para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah mereka-mereka yang tidak memiliki dinar dan tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta, tidak memiliki sesuatu yang mereka bisa untuk mereka jadikan sebagai alat-alat transaksi dan lain sebagainya. Itulah yang terbesit dalam fikiran para sahabat. Lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa umrah." Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bangkrut itu adalah mereka yang datang kelak di hari kiamat dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala haji dan umrahnya. Akan tetapi mereka datang dengan pantangan-pantangannya, sehingga kebaikan-kebaikan dari ibadah yang telah mereka kerjakan menjadi gugur, menjadi hilang, menjadi terhapus karena kezaliman-kezaliman yang telah mereka perbuat. Tahukah kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin ibadah-ibadah itu bisa menjadi gugur dan hilang? Apa penyebabnya? Inilah yang penting untuk kita perhatikan tatkala kita menjalani ibadah puasa dan lain ibadah-ibadah yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa umrah, wa ya'ti wa qad shatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha, fayati hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahu thumma turiha fin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang datang dengan pahala-pahala kebaikannya, salatnya, puasanya, ibadahnya, hajinya, umrahnya, akan tetapi ternyata di lain sisi mereka berbuat kezaliman. Di lain sisi mereka menumpahkan darah saudaranya, mengambil harta saudaranya, menghina saudaranya, mencaci saudaranya, menghancurkan kehormatan saudaranya. Berbuat kezaliman adalah salah satu kegelapan yang nanti mereka akan dapatkan di hari kiamat. Inilah penyebab sehingga amal ibadah mereka, puasa mereka, sholat mereka hilang, berguguran
karena kezaliman-kezaliman yang telah mereka perbuat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW kemudian mengatakan, kelak pada hari kiamat, orang yang melakukan kezaliman ini, maka pahala puasanya akan diambil, pahala salatnya akan diambil dan dipindahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang menumpahkan darah, orang-orang yang mengambil harta orang lain, yang mengejek, yang menghina, yang mencaci, yang memukul, kezalimannya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, pahala-pahala kebaikan orang yang berbuat zalim ini Allah pindahkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Allah pindahkan kepada orang yang pernah mereka sakiti. Allah pindahkan pahala-pahala puasanya, pahala ibadahnya kepada orang-orang yang pernah mereka zalimi, yang pernah mereka rusakkan kehormatannya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib untuk mewaspadai hilang dan gugurnya pahala puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai jerit payah, susah payahnya kita menjaga dan menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi ternyata karena kezaliman-kezaliman yang tanpa kita sadari, ternyata itu semuanya membuat ibadah-ibadah kita rusak, hancur, berantakan. Oleh sebab itu, setiap kita wajib untuk memperhatikan bagaimana ibadah yang kita jalani ini. Jangan sampai kezaliman-kezaliman justru menyengsarakan kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian kata Nabi SAW, apabila pahala kebaikannya telah Allah pindahkan, pahala puasanya, pahala salatnya, pahala hajinya, pahala umrohnya, Allah pindahkan kepada orang yang pernah dia zalimi, kepada orang yang pernah dia sakiti. Lantas apabila pahala kebaikannya itu telah habis dan ternyata kezalimannya masih menggelutinya, ternyata kezaliman dan kesalahannya masih besar sehingga dia harus mempertanggungjawabkan kezalimannya itu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberlakukan dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi yang Allah pindahkan kepadanya. Sudahlah pahala dia tidak mendapatkannya, justru dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti menumpuk, akan dia pikul kelak di hari kiamat. Subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentulah ini sebuah kondisi dan keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tatkala seseorang beribadah, akan tetapi jangankan pahala dia mendapatkan, akan tetapi ternyata dosa yang semakin bertambah yang tanpa dia sadari. Oleh sebab itu, seyogyanya dan sepatutnya kita menghindar dari segala bentuk kezaliman di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ibadah-ibadah kita hilang, berguguran hanya karena kezaliman yang tanpa kita sadari, membuat kita menjadi orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu, saudaraku kaum muslimin, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kaum muslimin untuk menjauhi segala bentuk kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan bagi seseorang di hari kiamat. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW sangat sering meminta perlindungan agar Nabi tidak berbuat zalim. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ummu Salamah, salah satu di antara istri Nabi SAW, pernah mengatakan, "Ma kharajan Nabi SAW min baiti qattun illa rafa'a basarahu wa tarafahu ila as-sama' thumma qala Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhal aw yujhal alayya." Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, tidaklah pernah Nabi SAW keluar dari rumahku melainkan Nabi SAW selalu mengangkat pandangannya, melainkan Nabi SAW mengangkat pandangannya, mengarahkan pandangannya ke arah langit dan seraya berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhal aw yujhal alayya. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan
an adilla au udalla, dari menyesatkan dan disesatkan. Aku memohon kepadamu perlindungan dari menyesatkan dan disesatkan. Au azlima au udlam, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azilla au uzalla, dari menggelincirkan dan digelincirkan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari menzalimi dan dizalimi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari membodoh-bodohi dan dibodoh-bodohi oleh siapapun. Lihatlah bagaimana kehati-hatian Nabi SAW dari perbuatan zalim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena kezaliman ini akan menyengsarakan seseorang. Kezaliman ini adalah kegelapan bagi seseorang. Dan kezaliman yang paling terbesar adalah kesyirikan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa siapapun yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim?" Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kezaliman yang dimaksudkan di sana adalah kesyirikan. Karena Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW diingatkan oleh Allah agar jangan berbuat kesyirikan dan kezaliman. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau berbuat kesyirikan, wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, maka amal-amalanmu akan berguguran. Amal-amal kebaikanmu akan berguguran. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala bentuk kezaliman, apapun bentuk kezaliman itu, dan yang paling besar dari antara kezaliman itu adalah kesyirikan, jauhilah. Karena setiap kezaliman itu akan menghanguskan dan menggugurkan amalan-amalan kita. Tentu kita tidak ingin pahala puasa kita berguguran dan hilang karena kezaliman yang kita perbuat. Oleh karena itu, setiap kita wajib untuk memohon kepada Allah, meminta perlindungan daripada berbuat zalim. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan kita dari perbuatan zalim, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal saleh dan puasa kita, dan semoga Allah menjaga dan melindungi amal saleh kita agar dia tidak tergerogoti dan tidak berguguran dari kezaliman yang kita perbuat. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.